Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurul Nadifa. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Bab persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ini akan kita bahas dalam 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama kita akan membahas konsep nilai mutlak yang berisi tentang pengertian nilai mutlak, konsep nilai mutlak, dan sifat-sifat nilai mutlak. Kemudian pertemuan kedua kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Terdiri dari pengertian persamaan nilai mutlak, bentuk umum persamaan nilai mutlak, dan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Kemudian pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak yang berisi tentang pengertian pertidaksamaan nilai mutlak, bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak, dan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Maaf ya, ini ada yang ketinggalan kata pertidaksamaannya. Terakhir yaitu penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Kita masuk ke pertemuan yang pertama, yaitu tentang konsep nilai mutlak. Pengertian nilai mutlak itu, nilai mutlak atau harga mutlak adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan selalu positif atau nol. Nilai mutlak dari setiap bilangan real X ditulis dengan simbol. Nah, ini cara penulisan nilai mutlak itu dengan simbol garis vertikal, kemudian X, garis vertikal lagi. Ini dibaca dengan nilai mutlak dari X adalah nilai positif dari nilai X dan nilai negatif X. Kita masuk ke konsep nilai mutlak. Nilai mutlak merupakan jarak antara bilangan itu dari titik asal atau titik nol pada garis bilangan real. Kita masuk ke contoh. Nilai mutlak dari 8 adalah jarak dari titik 0 hingga ke titik 8. Kita misalkan ini titik 0. Nah, 8. Kita anggap saja 8 di sini. Maka jarak dari titik 0 ke 8 adalah 8. Jarak itu selalu bernilai positif. Nah, seperti itu ya konsep nilai mutlak. Nilai mutlak itu adalah jarak antara bilangan itu ke titik asal atau titik 0. Ini contoh yang kedua, nilai mutlak dari negatif 5 adalah jarak titik 0 hingga ke titik negatif 5. Nah, jarak itu kan selalu positif ya, tidak ada jarak yang negatif. Jadi, jarak dari titik 0 ke negatif 5 itu 5. Untuk lebih jelasnya, kita amati gambar ini. Nilai mutlak dari negatif 5 adalah 5, karena dari titik 0 ke titik negatif 5 itu jaraknya 5. Kemudian nilai mutlak dari 5 adalah 5, karena jarak dari titik 0 ke positif 5 itu juga bernilai 5. Secara matematis, nilai mutlak didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak X akan sama dengan X apabila X lebih besar dari sama dengan 0. Dan nilai mutlak X akan sama dengan negatif X apabila X kurang dari 0. Diingat-ingat ya, ini definisi dari nilai mutlak. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai berikut. Yang pertama ada nilai mutlak dari negatif 12. Nah, negatif 12 itu artinya kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti nilai mutlak dari negatif 12 akan bersifat negatif. Nah, ini kita anggap negatif 12 itu X-nya. Nah, tadi nilai mutlak X akan bernilai negatif X apabila X kurang dari 0. Nah, jadi karena negatif 12 itu X, maka kita masukkan ini negatif. Nah, ini X-nya adalah negatif 12.
kita kalikan negatif kali negatif 12, hasilnya adalah positif 12. Kemudian yang B, nilai mutlak dari 15 dikurangi 4. Kita hitung terlebih dahulu, 15 kurangi 4 adalah 11. Jadi nilai mutlak dari 11 adalah 11. Karena 11 itu lebih dari sama dengan 0, jadi bernilai positif. Kemudian yang C, 1/3 dikurangi 2/5. Kita hitung terlebih dahulu, kita samakan penyebutnya menjadi 15 semua. Nah, setelah itu kita operasikan 5/15 dikurangi 6/15. Hasilnya adalah negatif 1/15. Nah, nilai mutlak dari negatif 1/15, karena 1/15 itu negatif, berarti masuk ke definisi yang X kurang dari 0. Berarti nilai mutlak dari negatif 1/15 bernilai negatif. Kita anggap negatif 1/15 ini adalah X. Jadi, kita masukkan ke definisi negatif dikali negatif 1/15. Hasilnya adalah positif. Nah, kita lihat di sini hasil dari nilai mutlak ini selalu bernilai positif. Karena nilai mutlak itu konsepnya adalah jarak. Jarak itu selalu bernilai positif. Kemudian contoh soal nomor 2 yaitu tentukan nilai dari nilai mutlak 2x dikurangi 1 jika x lebih dari 1/2. Nah, di soal diketahui bahwa x lebih dari 1/2, maka nilai dari mutlak 2x dikurangi 1 lebih dari 0. Lebih dari sama dengan 0 ya, itu ya harusnya. Nah, jadi nilai dari nilai mutlak 2x min 1 adalah 2x min 1, karena x lebih besar dari 1/2 itu masuk ke definisi x lebih dari sama dengan 0. Kemudian contoh soal nomor 3, tentukan nilai dari nilai mutlak x dikurangi 1 dan nilai mutlak x dikurangi 4 jika x kurang dari 1. Penyelesaiannya, jika x kurang dari 1, maka nilai x min 1 kurang dari 0, dan nilai x min 4 kurang dari 0. Kita masukkan ke nilai mutlaknya, karena kurang dari 0 berarti bernilai negatif. Kita kalikan dengan negatif ya. Jadi negatif dikali dengan x, hasilnya adalah negatif x. Kemudian negatif dikali dengan negatif 1, hasilnya adalah positif 1. Untuk yang x min 4 juga sama, kita kalikan dengan negatif. Negatif dikali x adalah hasilnya negatif x. Negatif dikali negatif 4, hasilnya adalah positif 4. Jadi nilai dari nilai mutlak x min 1 dan x min 4 jika x kurang dari 1 adalah negatif x plus 1 dan negatif x plus 4. Kita masuk ke sifat-sifat nilai mutlak. Jika x dan y anggota bilangan real, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, nilai mutlak dari x dikali y akan sama dengan nilai mutlak x dikali nilai mutlak y. Kemudian sifat yang kedua yaitu nilai mutlak x per y akan sama dengan nilai mutlak x per nilai mutlak y, dengan syarat y tidak boleh sama dengan 0. Karena jika y-nya sama dengan 0, maka hasilnya akan menjadi tak hingga atau tak tentu. Karena semua bilangan dibagi 0 itu tak terhingga atau tidak tentu atau tidak terdefinisi. Nah, kemudian yang C, nilai mutlak dari x plus y kurang dari sama dengan nilai mutlak x ditambah dengan nilai mutlak y. Yang D, nilai mutlak x min y akan lebih dari sama dengan
nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y. Sifat yang atau yang kelima, yaitu nilai mutlak X akan sama dengan akar pangkat 2 dari X pangkat 2. Kemudian sifat yang F, nilai mutlak X dipangkatkan 2 sama dengan X pangkat 2. Yang G atau yang terakhir, nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Y jika dan hanya jika X pangkat 2 kurang dari Y pangkat 2. Sekian pertemuan pertama kita hari ini terkait penjelasan dari konsep nilai mutlak. Untuk selanjutnya akan saya beri soal melalui Google Classroom. Silakan nanti bisa dikerjakan. Apabila ada yang belum dipahami, kalian bisa tanya melalui kolom komentar atau di chat grup WhatsApp ya. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.